Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Anggirwati dengan NIM 222111378 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3J. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembentukan ilmu fikih siasah. Yang pertama ada dasar pembentukan ilmu fikih siasah. Fikih siasah itu membahas tentang asal mula terbentuknya dan penerapan fikih siasah dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Ada definisi fikih siasah. Ada 3, ada definisi dari fikih, siasah, dan fikih siasah. Yang pertama ada fikih. Fikih itu adalah ilmu yang mempelajari hukum Islam dari sumbernya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada siasah. Siasah yang dimaksud siasah itu ada pemerintah dan kebijakan publik yang diterapkan oleh negara. Sedangkan fikih siasah itu adalah ilmu yang mempelajari hukum Islam berkaitan dengan pemerintahan dan kebijakan negara. Selanjutnya ada asal mula terbentuknya fikih siasah. Yang pertama pada Khalifah Abu Bakar, mulai merumuskan hukum-hukum baru saat memimpin negara Islam sebagai khalifah. Yang kedua ada dari Imam Syafi'i, beliau membentuk konsep hukum Islam dalam buku Al-Umum yang menjadi sumber pembentuk fikih siasah. Yang ketiga ada dari pasukan salib, mereka memicu pengembangan cabang khusus fikih siasah untuk membela negara Islam. Selanjutnya ada tujuan pembentukan fikih siasah. Yang pertama, mewujudkan keadilan. Yang dimaksud di sini itu adalah menyelesaikan konflik dan kepentingan publik secara adil dan berdasarkan hukum Islam. Yang kedua ada menjaga kestabilan. Yang dimaksud menjaga kestabilan ini ialah menciptakan stabilitas dan keamanan negara dalam menjalankan hukum-hukumnya. Yang ketiga ada menegakkan syariah. Maksudnya itu membela agama Islam tentunya, dan syariah Islam sebagai landasan negara Islam. Lalu ada landasan hukum fikih siasah. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran ini adalah sumber hukum utama yang memuat prinsip-prinsip kebijakan publik Islam. Yang kedua ada sunnah. Sunnah ini yaitu riwayat dan perbuatan Nabi sebagai contoh dalam menjalankan kebijakan publik. Yang ketiga ada ijma, yaitu keputusan para ulama pada zaman Nabi hingga kini yang masih relevan untuk membentuk kebijakan publik. Yang keempat ada qiyas. Qiyas ini adalah penalaran analogi dari hukum-hukum Islam yang sudah ada untuk mengatasi permasalahan yang baru. Lalu ada cabang-cabang fikih siasah, ada sistem legislatif, ada sistem keamanan, dan ada sistem peradilan. Untuk sistem legislatif itu membahas tata cara pembentukan perundang-undangan di negara Islam. Yang sistem keamanan itu untuk membahas pembentukan dan peran keamanan negara Islam. Yang terakhir itu ada sistem peradilan, itu untuk membahas prinsip dan pengaturan lembaga peradilan dalam negara Islam. Selanjutnya ada penerapan fikih siasah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam ibadah, bisa memilih pimpinan umat. Terus yang kedua bisa menentukan hari raya secara nasional. Dan yang ketiga membuat kebijakan agama yang berkaitan dengan ibadah. Terus dalam bidang muamalah itu menetapkan harga minyak tanah, terus menentukan kebijakan impor dan ekspor barang, dan mengatur kepemilikan tanah dan hak waris. Dalam bidang jinayah ada menerapkan hukum bagi koruptor dan pelaku kejahatan lainnya. Terus selanjutnya membuat kebijakan terkait keamanan nasional, dan yang terakhir menata sistem permasyarakatan bagi narapidana. Mungkin cukup itu presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.